Bismillah. Sifatullahi la hiya huwa wa la ghayruhu. Masih dalam pembahasan bait nomor 32. Mutakallimun thumma sifatu zati laysat bi ghairi aw bi aini zati. Pada pembahasan akhir bait ini, sifatu zati laysat bi ghairi aw bi aini zati. Sifatullahi, sifat-sifat Allah, la hiya huwa, bukanlah dia, sifat-sifat Allah, huwa, zatnya Allah. Bukanlah sifat-sifat Allah itu zatnya Allah. Wala ghairuhu, dan bukan pula selain zatnya Allah. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan muttafiqatun, menempel, au mukhtalifatun, oleh sifat Allah tersebut. Tidak dikatakan bahwa sifat Allah tersebut muttafiqatun, menempel, au mukhtalifatun, atau terpisah. Sebelum kita baca ini, makna globalnya dahulu supaya kita fahami demikian. Dalam pokok atau dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa sifat dengan zat itu dua perkara yang berbeda. Tapi demikian, sifat tersebut tidak dapat dipisahkan daripada zat. Tidak boleh terpisahkan daripada zat. Tetapi keduanya memiliki definisi yang berbeda. Pemahaman ini sebenarnya adalah sebagai bantahan terhadap faham Mu'tazilah. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Allah tidak punya sifat. Kata Mu'tazilah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, tetapi kuasanya Allah bukan dengan sifat kudrah. Istilah mereka begitu. Kehendak Allah bukan dengan sifat yang namanya iradah. Allah Maha melihat, melihat Allah bukan dengan sifat yang namanya basar. Kata siapa ini? Mu'tazilah. Alasan mereka, karena kalau Allah memiliki sifat-sifat, tentu sifatnya banyak. Nah, kalau memiliki sifat yang banyak, maka berarti ada sesuatu yang qadim, yang tiada bermula kepada selain zat Allah. Zat Allah qadim, tiada bermula, azali, tiada bermula. Lalu kata Mu'tazilah ini, Allah kalau memiliki sifat-sifat, misalkan qudrah, iradah, ilmu, hayat, dan seterusnya, maka berarti sifat-sifat tersebut juga qadim, tiada bermula. Jika ada yang qadim kepada selain zat Allah, maka terjadilah qadim yang banyak. Istilah Mu'tazilah itu ta'addudul qudama. Jadi yang qadim itu berbilang, jadi banyak, tidak hanya zatnya saja,
Tapi sifat ini jadi banyak yang qadim itu. Kalau demikian kata mereka, kata siapa nih? Mu'tazilah, maka batallah ketauhidan Allah. Kata Mu'tazilah ini. Kalau yang qadim itu banyak, maka berarti Allah memiliki apa? Keserupaan. Ini. Yang qadim banyak terjadi, istilah Mu'tazilah namanya apa? Ta'addudul qudama. Jadi yang qadim itu muta'addid, berbilang, jadi banyak. Kalau begitu kata Mu'tazilah, maka berarti tidak ada yang namanya tauhid, rusaklah tauhid itu. Kata siapa nih? Kata Mu'tazilah. Dengan dasar keyakinan inilah maka Mu'tazilah kemudian menafikan sifat-sifat Allah. Kata Mu'tazilah, Allah enggak punya sifat-sifat. Allah Maha Kuasa, tapi bukan dengan sifat yang namanya sifat kudrah. Allah Maha berkehendak, tetapi bukan dengan sifat yang namanya iradah. Enggak ada sifat-sifat tersebut. Nah, jadi Mu'tazilah itu menafikan sifat-sifat Allah, yang karena itulah mereka kemudian disebut kelompok Mu'attilah. Kelompok apa namanya? Mu'attilah. Mu'attilah itu kelompok yang menafikan sifat Allah. Ini keyakinan rusak, bahkan ini sudah mencapai batas kufur. Artinya orang yang berkeyakinan Allah tidak punya sifat-sifat dihukumi kafir. Paham ini? Mengapa? Karena ada banyak penyebutan sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini faham Mu'tazilah. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki bantahan terhadap mereka. Bantahan Ahlus Sunnah terhadap faham sesat Mu'tazilah itu disebutkan dalam penjelasan globalnya. Menurut Ahlus Sunnah bahwa zat itu bukan sifat. Tadi kan alasannya Mu'tazilah mengatakan bahwa kalau Allah memiliki sifat banyak, terjadi ta'addudul qudama kepada selain zat Allah. Ada yang qadim kepada selain zat Allah, yaitu sifat-sifatnya. Terjadilah ta'addudul qudama. Ahlus Sunnah membantah mereka. Kata Ahlus Sunnah apa? Zat itu definisinya beda dengan sifat. Paham tidak ini? Zat itu secara bahasa ini, zat itu maqama bi nafsihi, sesuatu yang dia bisa berdiri sendiri. Sementara sifat secara bahasa ma la yaqumu bi nafsihi, dia tidak bisa berdiri sendiri, namanya sifat. Contoh misalkan ini pada manusia atau pada makhluk, gerak kan sifat. Bisa nggak dia berdiri sendiri tanpa ada zatnya? Bagaimana? Nggak bisa. Warna misalkan sifat, peci hitam, hitamnya bisa nggak berdiri sendiri? Nggak bisa. Jadi yang namanya sifat itu ma la yaqumu illa bi ghairihi, atau ma la yaqumu bi nafsihi, sesuatu yang tidak berdiri sendiri. Tetapi kalau zat itu ma yaqumu bi nafsihi, sesuatu yang berdiri sendiri. Itu secara bahasa definisi zat dan sifat. Nah, kembali kepada sifat Allah. Zat Allah dengan sifat Allah definisinya berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan la hiya huwa, bukanlah dia sifat itu sebagai zatnya. Wala hiya ghairuhu, tapi begitu sifat tersebut bukan selain zatnya. Artinya bahwa sifat tersebut tetap ada dengan zatnya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Artinya
zat itu satu, tapi bisa memiliki sifat yang banyak. Bisa nggak? Paham nggak? Zat Allah satu, sifat-sifatnya banyak. Mengapa bisa begitu? Karena beda pengertian zat dengan sifat, definisinya berbeda. Nah, jadi definisi ini oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sifat itu la hiya huwa wa la hiya ghairuhu, itu sebagai bantahan kepada faham Mu'tazilah. Jadi tidak ada istilah terjadi yang disebut ta'addudul qudama. Paham ini? Orang Mu'tazilah itu punya konsep, istilah mereka tauhid, konsep tauhid, tapi tauhidnya Mu'tazilah dengan tauhidnya Ahlus Sunnah itu berbeda. Kalau definisi tauhid menurut Mu'tazilah, Allah enggak punya sifat-sifat. Ada 5 pokok ajaran Mu'tazilah itu, salah satunya ini disebut dengan at-tauhid. Tapi tauhidnya berbeda dengan Ahlus Sunnah. Istilah tauhid Mu'tazilah itu adalah penafian terhadap sifat Allah. Yang kedua, di antaranya ini faham pokok Mu'tazilah, yang 5 konsep ini isinya kesesatan semua sebenarnya. Tapi kalau orang yang tidak faham akan merasa apa? Akan membenarkan gitu. Seakan-akan benar gitu. Kalau orang yang tidak faham. Padahal menyalahi pokok akidah sebenarnya, menyalahi pokok akidah Ahlus Sunnah. Yang kedua, mereka punya konsep namanya al-adl. Al-adl itu jadi Allah wajib memiliki sifat adil. Nah, sifat adil bagi Allah menurut versi Mu'tazilah berbeda dengan Ahlus Sunnah. Dalam faham Mu'tazilah itu apa? Allah wajib, itu dia tuh. Menetapkan adanya kewajiban bagi Allah. Kata mereka, Allah wajib memasukkan orang mukmin ke surga, memasukkan orang-orang soleh ke dalam surga, wajib memasukkan orang-orang kafir atau para pelaku maksiat ke neraka. Nah, ini menyesatkan ini. Menyesatkan itu. Enggak boleh katakan bagi Allah wajib. Ahlus Sunnah mengatakan Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tapi konsep adil Ahlus Sunnah berbeda dengan paham Mu'tazilah. Ahlus Sunnah keadilannya mengatakan keadilan Allah menurut Ahlus Sunnah itu mutlak. Allah Maha Adil. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tapi begitu orang dimasukkan ke surga, tidak merupakan kewajiban bagi Allah. Seandainya orang-orang mukmin yang soleh seandainya oleh Allah dimasukkan ke neraka, bisa diterima oleh akal. Mengapa? Karena semuanya milik Allah. Manusia milik Allah, nerakanya milik Allah. Manusia milik Allah, surganya milik Allah. Orang mukmin dimasukkan ke surga itu bukan kewajiban bagi Allah, tapi apa? Karunia darinya. Allah tidak memiliki kewajiban apapun. Paham gak ini? Jadi konsep adil menurut Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah itu memiliki pemahaman yang berbeda. Dan ada beberapa lainnya. Ada 5 konsep Mu'tazilah yang itu menjadi pokok ajaran mereka. Salah satu di antaranya itu satu terkait sifat Allah dan terkait dengan sifat adil Allah atau al-adl, sifat al-adl disebutnya oleh mereka bukan sifat karena Allah kata mereka enggak punya sifat. Konsep adl. Kembali lagi, ini kalau kita bahas 5-5-nya panjang ini. Ntar ini yang sifat terkait sifat Allah yang rapi. Kita baca, insyaallah ini paham buahnya. Summa ay ba'da an akhbartuka, setelah mengkhabarkan oleh aku akan engkau
bima taqaddama, dengan apa yang telah lalu, yang dimaksud dengan penyebutan sifat-sifat Allah. Kan bait syairnya Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan mutakallimun summa sifatu dzati laysat bi ghairi aw bi aini dzati. Sebelumnya bait-bait sebelum itu menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Fa inni, lanjutannya ini terkait dengan sifat Allah, penjelasannya fa inni ukhbiruka, maka sungguh aku ukhbiruka, mengkhabarkan oleh aku akan engkau, bi annallaha, dengan sungguhnya Allah Ta'ala, lahu, baginya Allah, sifatuz zati, itu sifat-sifat zat. Sifat-sifat zat. Jadi pahami dulu dari sini bahwa Allah memiliki sifat. Pahami itu. Jangan ikuti faham Mu'tazilah yang menafikan sifat Allah. Allah punya sifat. Wajib kita berkeyakinan Allah punya sifat. Allati tusafu biha, allati la tusafu bi annaha laysat bi ghairi dzatil wajibil wujudi subhanahu, yang tidak disifati dengan bahwa dia itu sifat, laysat bi ghairi dzati, bukan dengan selain zatnya. Selain zatnya Allah, al-wajibil wujudi, yang wajib wujud subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud bahwa itu tadi yang saya jelaskan di awal, bahwa sifat-sifat Allah itu bukan zatnya. Tetapi begitu sifat-sifat tersebut tidak boleh dikatakan terpisah dari zatnya. Tetapi sifat-sifat tersebut sabitatun bidzatihi, tetap dengan zatnya. Kesimpulannya bahwa zat dengan sifat itu dua perkara yang berbeda. Kesimpulannya begitu. Zatnya satu, sifat-sifatnya bisa banyak. Jadi kesimpulan sederhananya begitu, bahwa zat itu definisinya berbeda dengan sifat. Atau artinya wala tusafu, dan tidak disifati sifatu dzatihi, akan sifat-sifat zatnya Allah, kadzalika, demikian pula, bi annaha, dengan bahwa dia sifat-sifat zat Allah, laisat bi'aini dzati, bukanlah sebagai zatnya, hakikat zatnya, bukanlah sebagai hakikat zatnya, al-muqaddasi, yang suci. Zat Allah bukan sifatnya, tetapi sifat-sifat Allah bukan sebagai zatnya. Artinya zat dengan sifat itu tadi dua perkara yang berbeda. Lanjut. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu rahimakallah, semoga merahmati akan engkau Allahu, oleh Allah, bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah, anna a'immata ahli sunnati, sesungguhnya para imam ahli sunnah, min asy'ariyyatin, dari ulama asy'ariyah, wa maturidiyyatin, dan ulama maturidiyah, tamassaku, berpegang teguh oleh mereka, biqaulihim, dengan perkataan mereka, ahlus sunnah asy'ariyah maturidiyah, sifatullahi, sifat-sifat Allah, hiya, dia sifat-sifat Allah, la huwa, bukan dia zatnya, wala ghairuhu, dan bukan selain zatnya. Bukan zatnya dan bukan selain zatnya. Artinya sifat tersebut tetap dengan zatnya, tetapi dengan makna yang berbeda. Wahia, dan dia ungkapan itu, kalimat sifatullahi hiya la huwa wa la ghairuhu, ibaratun, itu ungkapan, ma'rufatun, yang dikenal atau populer, indahum, menurut mereka ahlus sunnati wal jamaah.
Fala naqulu, maka tidak mengatakan oleh kita, innaha, sesungguhnya dia sifat-sifat Allah, ghairu dzati, bukan zatnya. Ngerti-ngerti deh. Sifat itu kita tidak mengatakan bahwa sifat itu bukan zatnya. Yang dimaksud bahwa sifat itu tidak terpisahkan daripada zatnya. Kama la naqulu, sebagaimana tidak mengatakan oleh kita, innaha, wa sesungguhnya dia sifat, ghairu dzati, bukan zatnya. Li'annal ghairaini, karena dua perkara yang berbeda, dua perkara yang berbeda yang bisa dipisahkan, dua perkara yang bisa dipisahkan, huma, keduanya, al-ghairaini al-mafhumani, yang difahami keduanya, al-ghairain alladzani, yang keduanya, yang fakku, terpisah, ahaduhuma, oleh salah satu dari keduanya, anil akhari, dari yang lain, fil wujudi, di dalam wujud, bihaitsu, dengan sekira, yutasawwaru, digambarkan, wujudu ahadihima, keberadaan salah satu dari keduanya, ma'a adamil akhari, bersama ketiadaan yang lain. Itu istilah al-ghairain. Dua perkara yang bisa dipisahkan itu adalah dua perkara yang bisa berdiri satu dari yang lainnya. Jadi salah satunya bisa berdiri sendiri. Itu istilah al-ghairain dalam bahasa Arab itu. Nah, makanya sifat Allah tidak dikatakan ghairuz zat. Ghairuz zat artinya bahwa sifat Allah tidak terpisahkan dari zatnya. Karena apa? Yang namanya sifat tidak bisa berdiri sendiri. Fasifatullahi, maka sifat-sifat Allah, al-wajibatu lahu, yang wajib, sifat-sifat tersebut lahu, bagi Allah, kal ilmi, seperti sifat ilmu, wal qudrati, dan qudrah, wal iradati, dan iradah, laisat ghairan, bukan sesuatu yang lain, mungfakkan, yang terpisah, anil dzati, dari zat, bihaitsu yasihhu wujuduha dunadz dzati, dengan sekira dibenarkan keberadaannya itu sifat dunadz dzati, tanpa ada zatnya. Gak bisa dibenarkan begitu itu. Jadi sifat-sifat Allah seperti sifat ilmu, qudrah, iradah, dan lainnya, itu bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri. Makanya sifat-sifat tersebut tidak boleh dikatakan terpisah dari zatnya. Bukan ghairain, artinya bukan dua perkara yang dapat berdiri sendiri masing-masing. Huwa, dia, min haitsul mafhumu as-sifatu, ini perkataan tadi di atas, min haitsul mafhum, dari segi pemahaman, as-sifatu, sifat itu ghairuz zat, selain zat. Yakni, artinya, naqulu, kita katakan, dzatullahi mawjudun, zat Allah mawjud. Wa naqulu, dan kita mengatakan, sifatullahi mawjudatun, sifat-sifat Allah itu ada. Yang dimaksud apa? Ini dia, bahwa az-zat ghairus sifat, zat itu bukan sifat, tetapi begitu sifat tersebut tidak terpisahkan daripada zat. Amma min haitsul ghairiyatul mutlaqatu, adapun dari segi perbedaan yang mutlak, artinya dua perkara yang bisa berdiri masing-masing, fahiya laysat ghairan, maka itu bukan bagi Allah. Bukan bagi Allah sifat-sifat tersebut yang dikatakan bisa berdiri sendiri. Enggak boleh dikatakan begitu bagi Allah. Wa hadza, dan ini perkara mustafadun, diambil faedah min qaulil Imam Abi Ja'far at-Tahawi, diambil
dari perkataan Imam Abi Ja'far At-Tahawi fi aqidatihi al-masyhurati, dalam akidahnya yang masyhur, yang populer, yang disebut dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata, "Ma zala bi sifatihi qadiman." Ma zala, senantiasa dia Allah, bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya, qadiman, itu qadim, qabla khalqihi, sebelum makhluknya. Lam yazdad, tidak bertambah, biqaunihim, dengan keberadaan mereka para makhluk, syai'an, akan suatu apapun, lam yakun qablahum min sifatihi, yang tidak ada sebelum mereka makhluk, min sifati, dari sifatnya Allah. Maksudnya begini, Allah, misalkan Allah qadir, di antara sifatnya apa? Qudrah. Maka Allah adalah qadir. Nah, Allah itu qadir bukan artinya kuasa, maha kuasa. Bukan berarti Allah itu maha kuasa setelah Allah menciptakan makhluk. Sebelum menciptakan makhluk, Allah adalah Al-Qadir atau Al-Khaliq misalkan. Al-Khaliq artinya maha pencipta. Adanya sifat khaliq bagi Allah itu azaliyatun abadiyah. Bukan artinya Allah disebut khaliq setelah Allah menciptakan makhluk. Nah, difahami dari perkataan Imam Tahawi ini apa? Zat Allah qadim. Sifat-sifat Allah juga qadim. Tidak ada satupun sifat pada Allah yang baharu hanya karena Allah menciptakan makhluknya. Paham tidak ini? Nah, difahami dari sini apa? Bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Sifat-sifatnya tersebut qadim, dengan qadim zatnya. Zatnya qadim, maka sifatnya pun qadim. Tiada bermula. Jadi tidak ada istilah faham Mu'tazilah yang mengatakan ta'addudul qudama. Tidak ada. Karena sifat Allah tidak ada yang baharu. Juga sifat itu secara definisi maknanya berbeda dengan zat. Nah, jadi sifat-sifat Allah qadimatun azaliyatun bi azaliyatiz zat. Sifat-sifat Allah itu tiada bermula sebagaimana zatnya tiada bermula. Terus ay annahu ta'ala, artinya bahwa dia Allah Ta'ala mawujudun, maha ada, biwujudihil azaliyyi, dengan wujudnya yang azali, wa sifatuhu mawujudatun, dan sifat-sifatnya juga ada. Hiya, dia sifat, la huwa, bukan zatnya Allah, wala ghairuhu, dan bukan selain zatnya Allah. Ngejelimet enggak ini? Ini sebenarnya didetailkan sebenarnya ini oleh para ulama untuk tujuan membantah faham Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah itu menafikan sifat-sifat Allah. Summa innahu, kemudian innahu semuanya la yu'abbaru, tidak boleh diungkapkan, tidak diungkapkan fil kalami, dalam pembicaraan ala sifatillahi, atas sifat-sifat Allah al-azaliyati, yang azali, as-sabitati, yang tetap, lahu, bagi zat Allah, biqauli, dengan perkataan innaha, sesungguhnya dia zat, muttafiqatun, menempel, atau mukhtalifatun, atau terpisah. Secara bahasa nggak boleh dikatakan menempel, terpisah bagi Allah atau bagi sifatnya. Jadi nggak boleh, ini dalam mengungkapkannya ini tidak boleh kita mengatakan sifat-sifat Allah menempel pada zatnya, nggak boleh katakan gitu. Karena istilah menempel atau terpisah itu hanya berlaku bagi makhluk. Falikhtilafu walittifaqu, maka terpisah atau menempel min sifatil hawadisi, itu dari sifat-sifat para makhluk. Lidzalika, karena itu, kan al-Asy'ari, adalah Imam al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya'ba, bukan ya'ti, ya'ba,
enggan atau menolak. Ayyuqala, untuk dikatakan an sifatillahi, dari sifat Allah, mukhtalifatun atau muttafiqatun, menempel atau terpisah. Munazzahun anil hululi wal jiha wal ittisalil infisali was-safah. Munazzahun anil hululi wal jiha, Allah Maha suci dari hulul, menyatu, wal jiha, dan arah, artinya tanpa tempat, tanpa arah. Wal ittisalil infisali was-safah, juga Maha suci dari al-ittisal, menempel, wal infisal, atau terpisah. Atau dengan ungkapan lain, al-ijtima' dan al-iftiraq, sama maknanya. Al-ijtima' berkumpul atau terpisah. Atau dalam ungkapan lain, al-ikhtilaf wal ittifaq, ini yang dimaksud di sini. Tidak dikatakan bagi Allah ungkapan-ungkapan demikian itu karena ungkapan tersebut biasanya hanya diberlakukan bagi benda dan sifat-sifat benda. Nah, Allah tidak dikatakan ittisal, infisal, ijtima', iftiraq atau ikhtilaf, ittifaq, tidak ada bagi sifat-sifatnya itu, apalagi bagi zatnya. Sama bagi sifatnya atau pada zatnya tidak dikatakan al-ijtima' wal iftiraq atau al-ikhtilaf wal ittifaq atau al-ittisal wal infisal, atau dakhil atau khawarij, di dalam atau di luar, karena itu sifat benda. Wallahu a'lam bishawab. Dipaham nggak itu? Ungkapan para ulama Ahlus Sunnah sangat masyhur itu. Makanya di bait syair pun sampai diungkapkan mutkallimun sama sifatul dzati laysat bi ghairi aw bi 'ainil dzati. Dalam Kharitul Bahya apa? Summal kalamu laysa bil hurufi wa laysa bit tartibi kal ma'luf wa kulluha qadimatun bidzati li'annaha laysat bi ghairi aw wa kulluha qadimatun bidzati li'annaha laysat bi ghairi dzati li'annaha laysat bi ghairi dzati. Dalam Kharitul Bahya semua kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah membahas ini. Al-Imam An-Nasafi dalam kitab Al-Aqidah An-Nasafiyah mengatakan la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. La hiya huwa, bukanlah dia sifat Allah sebagai zatnya, wa la hiya ghairuhu, tapi begitu dia sifat Allah bukan dipisahkan daripada zatnya, bukan selain daripada zatnya. Bukan zatnya tetapi bukan selain bagi zatnya. Gitu. Ungkapannya begitu. Bukan zatnya tetapi bukan selain zatnya. Artinya sifat itu tetap dengan zat Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat tersebut secara definisi berbeda dengan zat. Begitu, kesimpulannya begitu. Wallahu a'lam bishawab.